Apakah ada lagi Bang sebenarnya hal yang menurut Abang nih sangat-sangat dicemaskan, diresahkan, sehingga memang memerlukan sekali Bang ada partai politik lokal di Banua? Ketika partai-partai di daerah ini ingin mencalonkan, kita ambil saja contoh pada saat pilkada ya, ingin mencalonkan nama-nama yang akan masuk bursa dalam pilkada itu harus mendapatkan restu dari pusat. Bang Fatur Rahman, SMA, terima kasih Bang sudah datang ke Berita Banjarmasin. Nah, berapa tahun kada kesini? 2 tahun yang lalu Bang ya. Sudah lawas Bang, sudah kada kesini. Kita akan ngobrol Bang, perihal tulisan Abang. Jadi kan di Indonesia Bang, di Indonesia ini kan sudah mulai banyak bermunculan partai-partai baru. Ya, kalau misalnya ulun boleh sebut nih, pertama Gelora, Masyumi Ribon, Partai Indonesia Damai, Partai Umat, Partai Prima, Partai Pandai bahkan milik Farhad Abbas. Nah, kemudian ulun kebaca nih soal tulisan pian tentang partai politik lokal, wacana tentang partai politik lokal di Kalsel. Tergeletek, tergeletek. Ada apa sih Bang tentang wacana itu dan kenapa sih pian kemudian mewacanakan soal partai politik lokal di Kalsel? Iya, pertama kita diundang dalam bedah buku ya dari Bapak Dr. Effendi dari dosen Fakultas Hukum tentang sistem kepartaian. Lalu akhirnya kita mulai mencari atau mendapatkan kegelisahan. Sepertinya jangan-jangan ketika sistem kepartaian kita ini banyak masalah, jangan-jangan kita perlu kembali melirik partai lokal sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita coba mengkaji lagi, melakukan banyak telaah terkait dengan bagaimana sih perjalanan partai lokal di Indonesia saat ini. Nah, lalu kita coba menyusun tulisan. Akhirnya dari tulisan itu kita coba merangkai beberapa argumentasi. Ya. Pertama, ternyata dari tulisan-tulisan para akademisi sebelumnya menyebut, misalnya kita sebut saja tulisan dari Profesor Cornelis Ley ya, dari guru besar Visipol UGM. Beliau menyebut bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak ada perihal yang paling menguras energi sosial, politik, kultural, dan lain-lain itu selain persoalan menata hubungan antara pusat dan daerah. Waduh. Jadi tidak ada energi yang paling besar dicurahkan, paling menguras tenaga, paling menguras energi lah pokoknya, selain persoalan bagaimana menata hubungan pusat dan daerah yang ideal. Ketika kita berbicara soal menata hubungan ini kan tentu kita ingin melihat kembali, apalagi kita sebagai orang daerah, bagaimana hak-hak daerah, pengelolaan daerah itu yang diberikan oleh pusat. Nah, ternyata itu banyak tarik-menarik selama ini. Nah, jadi akhirnya banyak menguras energi. Yang kedua, memang dalam persoalan hubungan pusat dan daerah ini kan kita juga bisa melihat bahwa Indonesia ini dari sisi sejarah adalah negara kesatuan. Yang berbasis pada kemajemukan. Suku, bangsa berbeda-beda, bahasa, kultur. Kemudian juga kita berada di pulau-pulau yang juga berbeda. Ada 16.500 lebih pulau di Indonesia. Sehingga bagaimana cara menyeimbangkan antara kekuasaan pusat dan daerah itu ternyata menjadi persoalan besar. Dan sampai saat ini pun akhirnya kita melihat bahwa banyak persoalan yang menyangkut soal itu. Kita masih ingat bagaimana sejarah kembali bercerita soal pemberontakan-pemberontakan yang biasanya berisi persoalan ketidakpuasan soal pengelolaan kekuasaan antara pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah itu. Jadi kita sebut saja misalnya yang kita ingat adalah gerakan Aceh Merdeka. Sebenarnya itu adalah gerakan kaum republikan yang memang pada dasarnya tidak ingin memisahkan diri ya. Ternyata dari hasil riset-riset yang kita telusuri, jadi ada beberapa penulis akademisi yang misalnya Syamsuddin Haris misalnya yang meneliti
bahwa ternyata GAM itu sebenarnya tidak ingin memisahkan diri dari NKRI. Mereka hanya menuntut bagaimana pusat itu memberikan kewenangan yang lebih, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain. Kemudian juga ada PRRI Permesta. Nah, ini kan juga dulu kalau kita lihat dari sejarah juga merupakan gerakan pemberontakan. Tapi ternyata bukan ingin memisahkan, tapi sekali lagi ingin menuntut pembagian yang menurut mereka selama ini tidak ideal. Bang, sebelum bicara soal layak dan tidak layaknya nih Bang, adakah praktek-praktek sebenarnya yang ada di daerah kita mengenai ketimpangan kepentingan kuasa dan lain sebagainya yang Abang utarakan tadi? Ya, selama ini kan kita sebagai daerah yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam, tentu kita menyaksikan sendiri ya. Bagaimana kekayaan alam kita dikeruk, kemudian juga hasilnya pun tidak bisa dinikmati secara maksimal bahkan oleh warga yang terdampak berada di lokasi-lokasi pertambangan dan persoalan energi itu. Nah, dari sini kan juga sebenarnya memicu rasa ketidakpuasan. Tapi sekali lagi atas nama NKRI kita tetap mengikatkan diri dalam yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi NKRI itu bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Kita juga sebenarnya bisa untuk menawar kembali bagaimana pusat memberikan sedikit kewenangan yang benar-benar kewenangan itu untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Oke Bang. Sementara yang sekarang terjadi Bang, selain daripada mungkin pemasukan yang muncul dari daerah yang kemudian diambil oleh pusat, apakah ada lagi Bang sebenarnya hal yang menurut Abang nih sangat-sangat dicemaskan, diresahkan, sehingga memang memerlukan sekali Bang ada partai politik lokal di Banua? Ya, oleh karena itu kita melihat misalnya ya dalam pengelolaan partai politik kan di Indonesia itu mulai dari tingkat pusat dan daerah. Daerah itu ada daerah provinsi dan kabupaten. Biasanya kebanyakan dari beberapa yang kita amati justru ketika partai-partai di daerah ini ingin mencalonkan, kita ambil saja contoh pada saat pilkada ya, ingin mencalonkan nama-nama yang akan masuk bursa dalam pilkada itu harus mendapatkan restu dari pusat. Jadi sekuat apapun orang lokal atau politisi lokal, tapi juga hasil akhirnya harus ditentukan oleh pusat apakah dia memang memiliki tiket untuk berlaga menggunakan perahu partai politik. Nah, ini yang selama ini juga kita amati. Ketika mampu meyakinkan ketua umum partai politik di pusat, maka walaupun daerah ini tidak terlalu populer, dia bisa jadi mendapatkan dukungan. Nah, sehingga kita menginginkan adanya partai politik yang benar-benar memiliki atau mencerminkan aspirasi dari masyarakat daerah, yang diharapkan mampu untuk tidak hanya memahami tapi juga memiliki keberpihakan lebih kepada masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Bang, lalu Bang, partai politik lokal itu kan sudah terjadi Bang di Aceh ya Bang, dengan adanya partai politik di sana. Nah, di Kalsel sendiri Bang, adakah sense yang atau hal yang cukup baik atau hal yang memang mendesak dan punya kans yang baik lah dan seksi gitu, sehingga partai politik lokal di Kalsel ini memang harus terjadi seperti di Aceh? Ya, kita menulis beberapa argumentasi ya. Pertama, mengapa partai politik lokal itu diperlukan di Kalimantan Selatan. Ya, salah satunya adalah keresahan pertama, partai politik lokal ini kan kalau kita tarik dalam kesejarahan, mengapa Kalsel itu menurut saya layak. Kita tidak hanya iri terhadap di Aceh ya, kita sebenarnya tidak iri, tapi melihat bagaimana Kalimantan Selatan ini secara pergerakan politik dia sudah matang. Kita ingat dulu dari sisi sejarah, Banjarmasin itu merupakan
satu-satunya provinsi untuk mewakili regional Kalimantan di awal-awal kemerdekaan 1945. Oh iya. Jadi makanya plat nomor kendaraan kita tuh berbeda dengan provinsi yang lain di Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Betul. DA. Jadi, yang lain KT, KH. Ya kan? Karena itu memang pembagian di waktu awal-awal kemerdekaan. Kita bersaudara dengan Sulsel, Dede. Kan iya, masih betul. kepala D. Betul. Jadi memang secara pergerakan Kalimantan Selatan lebih matang. Oke. Kita lihat bahkan sebelum kemerdekaan juga, misalnya gerakan-gerakan Ibnu Hajar. Ya, dari sisi itu juga bagaimana mereka berupaya untuk keluar dari belenggu penjajahan. Kemudian setelah Indonesia merdeka pun di Kalimantan Selatan juga kita banyak mengalami mendapatkan pengalaman politik yang sangat berharga. Misalnya kita sebut saja pada saat terjadi demonstrasi Tritura ya di tahun 65 66 di mana gerakan untuk merongrong kekuasaan dari Orde Lama ya, atau disebut dengan kekuasaannya Bung Karno. Di Indonesia orang membicarakan soal Tritura, menggelorakan Tritura. Di Kalimantan Selatan justru tidak hanya Tritura tapi Tritura plus. Apa itu, Bang? Jadi abang lupa ya secara persisnya ini karena memang ini. Jadi salah satunya itu yang plusnya itu adalah adili tengkulak dan turunkan harga. Oke. Itu yang dibawa oleh kawan-kawan gerakan yang khususnya dari Unlam dulu, yang akhirnya mengakibatkan jatuhnya korban, salah satunya adalah Hasanuddin Majdi. Mereka memperjuangkan gerakan Tritura Plus. Jadi tidak hanya Tritura, tapi mereka juga berani menambahkan satu indikator lagi untuk memperkuat gerakan itu. Ini kan menandakan bahwa secara pengalaman politik Kalimantan Selatan itu sepertinya lebih matang dibanding provinsi lainnya di Kalimantan ya. Kita cerminnya di Kalimantan. Kenapa di Kalimantan Selatan? Karena kita juga ingin mendorong proses demokratisasi pada masyarakat Kalsel di partai politik ya contohnya. Jadi partai lokal ini akan memproduksi wacana-wacana lokal juga yang selama ini tidak terselesaikan oleh pusat. Misalnya ya, kalau kita berbicara soal batu bara misalnya. Mungkin ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri dan lain-lain tentang pengelolaan batu bara, bisa jadi itu berbeda realitasnya atau kepentingan dengan kondisi di Kalimantan itu sendiri. Nah, sehingga yang bisa menyuarakan alternatif ini adalah partai lokal. Agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan partai politik di tingkat pusat. Nah, itu yang penting. Jadi selain itu juga yang perlu kita tegaskan di sini, kehadiran partai lokal itu bukan upaya untuk mempreteli kekuasaan dari pemerintah pusat. Atau ingin menjadi kerajaan kecil. Jadi bukan seperti itu ya. Tapi yang jelas untuk mendorong ikhtiar ya, mendistribusikan kekuasaan itu secara lebih simetris antara Jakarta dan Kalimantan Selatan. Oke. Bang, terakhir nih Bang. Kita akan terakhir Bang. Seberapa besar menurut Abang peluang terrealisasinya partai politik lokal di Banua? Sulit. Ini sangat sulit. Sulit Bang. Makanya kami selaku akademisi ataupun juga yang memang concern dalam memperjuangkan ini tidak banyak berharap lah. Karena sekali lagi keputusan itu berada di tingkat eksekutif dan legislatif di level pusat. Artinya tidak mungkin mereka akan memberikan secara cuma-cuma atau semudah memberikan telapak tangan untuk memberikan kewenangan mendirikan partai politik lokal. Jangan-jangan bisa jadi nanti partai
partai-partai yang berskala nasional bisa kalah bersaing dengan partai politik lokal. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Sehingga mereka tetap menancapkan hegemoninya agar partai lokal sebaiknya dihindari diberikan kepada setiap daerah. Kecuali tadi mungkin daerah Aceh yang memang mau tidak mau mereka harus memberikan keistimewaan karena selama ini juga terjadi gerakan-gerakan upaya untuk memerdekakan diri karena ketidakpuasan. Nah, selama ini kan di Kalimantan Selatan relatif bisa diredam lah. Relatif stabil. Suara-suara ketidakpuasan itu tidak sampai menjadi gerakan separatis. Tapi apakah mungkin, Bang, jika memang wacana ini bagus dan kemudian banyak yang mendengar, adakah mungkin wacana kemudian dan sepertinya ini perlu nih bikin gerakan seperti Aceh? Ada kemungkinan nggak, Bang? Kalau jadi gini ya, pangeran di dinasti atau di kerajaan Jerman tuh berbicara tuh. Otto von Bismarck dia berkata bahwa politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya dalam politik. Memungkinkan saja, walaupun memang tidak mudah. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Memang secara aturan ketatanegaraan selalu kan kebijakan itu berada di tangan presiden ataupun di tangan DPR. Nah, bagaimana kita melakukan upaya untuk menekan mereka ini agar bisa memberikan apa yang kita selama ini harapkan, misalnya salah satunya adalah melakukan pemahaman, memberikan kesadaran kepada masyarakat luas. Nah, itu salah satunya adalah mereka kita katakan sebagai kelompok elit, maka harus dilawan dengan yang namanya gerakan massa. Jadi antara elit dan massa ini bisa dilakukan sebuah gerakan agar tarik menarik kepentingan dan kekuasaan antara masing-masing kubu ini atau pihak ini bisa dicari titik keseimbangan. Nah, semakin besar tekanan publik untuk menginginkan adanya partai lokal, maka peluang pusat untuk membuka belenggu agar kita mendapatkan ruang mendirikan partai politik lokal bisa jadi lebih terbuka. Lebih terbuka dan memungkinkan, Bang. Sangat memungkinkan, walaupun sangat sulit. Walaupun sangat sulit. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi politik adalah seni dari berbagai kemungkinan. Seni dari berbagai kemungkinan, Bang. Sekali lagi, Bang, terima kasih. Terima kasih banyak, Bang. Sampai jumpa di WBCom berikutnya.